Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wahdi qalbi bi jahi sayyidin nabi amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita lihat di beberapa pemberitaan di media sosial dan lain sebagainya terkait bagaimana beberapa oknum bahkan segelintir orang yang begitu tidak beradabnya kepada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni keturunan daripada anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sebenarnya kedudukan mereka, yakni ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas, faqala Allah taala wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Subhanallah taala amma yusyrikun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilih daripada makhluk yang dia ciptakan itu, ya, dengan pilihan yang terbaik. Jadi antara pilihan dari sekian daripada umat manusia, Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling baik, makhluk yang paling mulia, makhluk yang pada akhirnya menjadi teladan untuk seluruh umat manusia. Sehingga dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr." Bahwasanya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah pemimpin daripada anak Adam pada hari kiamat nanti. Aku katakan ini bukan dalam rangka ingin menyombongkan diriku. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang mulia, sehingga beliau harus senantiasa dimuliakan oleh umatnya dan juga oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu firman-Nya, faqala Allah taala wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah pun berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya di dalam dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perangai yang agung, ada akhlak yang luhur di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, maka kita masih tetap punya kewajiban untuk selalu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui daripada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui daripada anak keturunannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Katakanlah hai Muhammad pada umatmu bahwasanya aku tidak meminta upah daripada mereka semua, tidak mengharapkan ganjaran balasan daripada umatmu wahai Muhammad, melainkan aku ingin ada mawaddah fil qurba, yakni ada rasa cinta mahabbah kepada kerabat-kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga dinyatakan dalam firman-Nya yang lain surat Al-Ahzab, faqala Allah taala innama yuridullahu yudhiba ankum rizza ahlal bait wa yutahhirukum tatahira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bermaksud hendak menghilangkan dosa daripada kamu wahai ahlul bait dengan sebersih-bersihnya. Nah, ini sinyalemen, ini adalah arahan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita perlu menghormati, memuliakan daripada ahlul baitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasul selalu mengingatkan kepada kita semuanya dalam salah satu hadisnya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayat Imam Muslim,
ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli bait. Aku ingatkan kepada kalian tentang ahlul baitku, aku ingatkan kepada kalian tentang ahlul baitku, sampai Rasul mengulang kalimat ini 3 kali. Ini artinya Rasul sangat mewanti-wanti bahwasannya nanti pasti akan ada orang-orang yang berusaha bagaimana merendahkan, menghina, mencaci maki daripada ahlul baitnya Rasulullah SAW. Dan sekarang terbukti para ikhwan fillah rahimakumullah, banyak orang-orang yang betapa tidak beradabnya kepada ahlul bait Rasulullah SAW. Mereka berani mencaci maki, mereka berani menghina, mereka berani memenjarakan, bahkan sampai ada yang diasingkan karena ketidaksukaannya kepada ahlul bait Rasulullah SAW. Kalaupun kita melihat bagaimana ada ahlul bait yang memang mungkin mereka dianggap salah atau mungkin tidak berperilaku baik dan lain sebagainya, tetapi tetap kita tidak boleh, kita tidak punya kewajiban ya untuk menyakiti mereka. Tetapi kewajiban kita kepada mereka adalah mengingatkan mereka. Siapapun yang mampu memberikan nasihat kepadanya, maka berikanlah nasihat kepada mereka. Ingat, di dalam jasad daripada zatiahnya ahli bait Rasulullah SAW ada darah Rasulullah SAW yang harus kita muliakan dan kita hormati. Ikhwani billah rahimakumullah, bagaimana ancaman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membenci ahlul bait Rasulullah, yang membenci daripada anak keturunan Nabi kita Muhammad SAW, bahkan berani sampai memukul, menghina, mencaci maki, bahkan mungkin ada yang berani memenjarakan, berani mengasingkan dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa riwayat hadis-hadis yang disabdakan dari Rasulullah SAW tentang bagaimana bahayanya dan hinanya orang-orang yang berani menghinakan ahlul baitnya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 57, faqala Allah taala innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban alima. Sesungguhnya buat orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, termasuk di situ di dalamnya ada ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan melaknat mereka semuanya. Mereka semuanya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun sampai di akhirat. Wa adalahum adzaban alima, dan Allah telah menyiapkan bagi mereka azab yang amat sangat pedih dan hina. Dan dalam ayat yang lain, faqala Allah taala ma kana lakum an tu'du Rasulullah, tidak boleh di antara kalian berani menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dan Al-Baihaqi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tatkala berada di atas mimbar, wa huwa 'alal mimbar, ma bal aqwamun yu'dhunani fi nasabi wa dhi rahimi illa man adha nasabi wa dhi rahimi faqad adani wa man adani faqad adallahu ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sedangkan beliau tatkala sedang di atas mimbarnya mengingatkan kepada para sahabat, apa keadaan kaum yang menyakiti aku dan nasabku, ya, dan juga kerabatku. Ingat, barang siapa yang menyakiti keturunanku dan orang-orang yang mempunyai hubungan denganku, berarti ia telah menyakiti aku, dan barang siapa yang menyakitiku, maka dia telah benar-benar menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innallaha harramal jannah ala man zalama ahli baiti wa qatalahum aw a'ana alaihim aw sabbahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang masuk surga, diharamkan masuk surga bagi mereka orang-orang yang berani mencaci maki Rasulullah, menyakiti Rasulullah SAW dan juga ahlul baitnya Rasulullah SAW. Harramal jannah ala man zalama ahli bait, kata Nabi. Allah haramkan surga bagi siapa saja orang yang menzolimi daripada ahlul baiti, keturunanku, dizolimi dengan cara dijebak, dipenjara dan lain sebagainya. Maka ingat, mereka semuanya akan menjadi hina nanti di yaumil qiyamah. Wal iyadu billah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan
kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ancaman bagi mereka orang-orang yang menghinakan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat tercela terhadap Ahlul Baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita semuanya untuk punya mahabbah mawaddah kepada Ahlul Baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini saja yang bisa kita sampaikan, mengingat beberapa banyak pemberitaan tentang perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan terhadap Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW. Semoga ini menjadi nasihat buat kita semuanya. Al-Faqir Syekhul Bahri memberikan nasihat wabil khusus untuk diri Al-Faqir pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.